Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Nah anak-anak, kita sekarang ingin belajar tentang mukjizat Yesus, pelajaran agama untuk kelas 4. Anak-anak, kita mempunyai ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan arti mukjizat. Yang kedua, menyebutkan keajaiban yang ada dalam diri manusia. Yang ketiga, menceritakan salah satu mukjizat Yesus menurut kitab suci. Dan yang keempat, mengungkapkan syukur kepada Tuhan lewat doa, nyanyian, atau puisi. Ya, nanti yang keempat ini kalian disuruh membuat doa. Kalian saya minta untuk membuat doa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa pembuka dulu, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyembuhkan banyak orang. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang mati bisa hidup kembali. Ajarilah kami semakin percaya kepadamu sebagai Allah sumber hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apa sih arti mukjizat? Kita harus tahu dulu apa arti mukjizat untuk mengetahui mukjizat-mukjizat yang ada dalam diri kita sehari-hari. Yuk kita lihat yuk. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat itu adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar atau sulit dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ya, terkadang peristiwa yang ada di dalam slide ini, di PowerPoint ini, memang peristiwa alamiah yang sering kita alami. Contohnya, nanti kita bisa lihat. Tapi, mukjizat-mukjizat itu nyata, ada dalam diri kita. Bukan hanya mukjizat yang ada di luar-luar negeri, yang mukjizat ekaristi, mukjizat yang lain-lain, orang sembuh bisa berjalan, bukan cuma itu doang. Tetapi, dalam hidup kita sehari-hari, kita pun juga memiliki mukjizat. Seperti apa mukjizatnya? Kita lihat. Nah, ini 4 yang pertama, bisa menyentuh. Bisa menyentuh yang ini, anak-anak. Kita bisa lihat, bisa menyentuh, kita bisa menyentuh benda, kita bisa menyentuh teman kita, dan yang lain-lain, anak-anak. Jadi, menyentuh itu adalah mukjizat. Tuhan telah memberikan kita saraf untuk dapat merasakan sentuhan. Bisa mencicipi, yang ini. Kita bisa mencicipi rasa makanan, kita bisa mencicipi makanan-makanan yang ada. Itu sebuah mukjizat, karena tidak semua orang bisa mencicipi rasa. Ada juga yang sudah kebal lidahnya, ada juga yang sudah tidak dapat merasakan lagi lidahnya. Ada juga yang sudah tidak bisa makan karena harus dimasukkan selang sampai di lambungnya karena satu dan lain hal. Melihat. Melihat juga merupakan mukjizat anak-anak. Kenapa disebut mukjizat? Karena tidak semua orang dapat melihat. Tentu, ini cuma kalangan khusus doang, kalangan yang tidak bisa melihat, yang atau teman tunanetra, itu sebagai mukjizat kalau kita bisa melihat. Jadi bersyukur kalau kita masih bisa melihat. Lalu mendengar yang ini. Kita bisa mendengar ucapan kasih sayang orang tua, kita bisa mendengar pelajaran ini, kita bisa mendengar pujian dari orang lain, itu harusnya disyukuri. Karena tidak semua orang bisa mendengar. Lagi-lagi anak-anak, ada juga teman-teman kita yang teman-teman tuli disebutnya, itu pendengarannya tidak sebagus kita. Maka kita sudah selayaknya bersyukur kepada Allah karena kita bisa mendengar. Lalu 4 yang terakhir, bisa merasakan. Kita bisa merasakan, ini gambarinnya lagi, kita bisa merasakan sentuhan, kita bisa merasakan yang lain-lain, merasakan
pegangan dari orang tua, merasakan kasih sayang orang tua, dan lainnya. Itulah patut disyukuri, karena terkadang ada orang yang sudah baal tangannya, sudah kebal tangannya. Mereka tidak bisa disentuh karena syaraf mereka sudah kurang baik. Lalu tertawa. Kita bisa tertawa merupakan sebuah anugerah juga, anak-anak. Lalu mencintai. Mencintai ini bukan berarti hanya punya status atau punya hubungan khusus saja dengan orang lain, tapi mencintai ini lebih dalam lagi, yakni kita bisa merasakan dicintai oleh orang tua, kita merasakan dicintai oleh guru kita bisa merasakan dicintai oleh teman kita, oleh saudara kita, dan kita juga bisa mencintai mereka. Itu merupakan sebuah anugerah. Dan yang terakhir, bernafas. Bernafas ini merupakan suatu anugerah juga, anak-anak, karena tidak semua orang bisa bernafas dengan lega. Marilah kita lihat di rumah-rumah sakit, terkadang ada orang yang memakai oksigen, atau bahkan sudah sampai pakai ventilator. Nah, kalau sudah pakai ventilator itu berarti sudah sesak untuk bernafas, sudah sulit untuk bernafas. Maka kita yang masih bisa bernafas dengan normal, sudah selayaknya bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa bernafas dengan normal. Nah, anak-anak, selain 8 keajaiban tadi, Yesus juga membuat mukjizat pada zamannya. Marilah kita lihat salah satunya. Silakan ditonton videonya ya, anak-anak. Komik Alkitab Anak. Yesus sembuhkan hamba perwira. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 7 ayat 1-10. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Kapernaum. Ada seorang perwira tentara yang mempunyai seorang hamba, tetapi hamba itu sedang sakit lumpuh. Tiba-tiba, datanglah seorang memberitahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Lalu perwira itu menyuruh orang pergi kepada Yesus untuk minta dan datang menyembuhkan hambanya. Kemudian orang itu pergi mencari di mana Tuhan Yesus berada. Orang itu bertemu Tuhan Yesus dan berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita." Orang itu berkata lagi, "Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Tuhan Yesus pergi bersama mereka ke rumah hamba yang sakit itu. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus bertemu dengan utusan perwira untuk menyampaikan pesannya. Sahabat perwira itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Hamba itu berkata, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Hamba itu berkata lagi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya."
Yesus heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Firman Tuhan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Sebenarnya kalian bisa lihat kisah lengkapnya di buku cetak kalian halaman 52 sampai dengan 53. Lalu jangan lupa juga membaca kisah satunya, Yesus mengusir setan, di halaman 53. Dan anak-anak, saya mau mengajak kalian untuk mengambil buku cetak yang ini, buku cetak agama. Sekarang kita buka halaman 54. Kita mau jawab 3 pertanyaan ya. Jawabannya sudah ada di sini, kita bisa lihat. Yang pertama, apa permintaan perwira Romawi kepada Yesus? Permintaan perwira Romawi kepada Yesus adalah untuk menyembuhkan anaknya yang sakit dan menderita. Jadi anak perwira ini ceritanya sedang sakit dan sangat menderita. Perwira ini datang kepada Yesus untuk meminta kesembuhan terhadap anaknya. Mengapa Yesus mau menyembuhkan hamba perwira itu? Karena iman yang besar dari perwira itu. Karena Yesus melihat bahwa tidak ada iman yang sebesar ini di Israel. Yesus mengatakan itu sendiri di halaman 53. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi kenapa Yesus ingin menyembuhkannya? Karena iman hamba perwira ini yang besar. Lalu yang ketiga, mengapa perwira itu tidak mau Yesus datang ke rumahnya? Kenapa? Karena si perwira ini merasa tidak pantas bahwa Yesus ini harus datang ke rumahnya dia. Karena hamba perwira ini adalah orang berdosa. Jadi hamba perwira ini merasa tidak pantas jawabannya kalau Yesus datang ke rumahnya. Lalu yang 3 soal ini sudah selesai, marilah kita baca lagi kesimpulan ada di halaman 55. Yesus melakukan mukjizat karena ia mencintai manusia. Menurut KBBI, mukjizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar atau sulit dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mukjizat dapat terjadi jika ada iman dari orang yang disembuhkan. Iman ini berarti kita percaya bahwa mukjizat ini dapat terjadi. Itu yang diperlukan. Mukjizat yang pernah dilakukan Yesus adalah menyembuhkan orang buta, menggandakan roti, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Mukjizat dapat terjadi dalam diri kita sehari-hari. Contohnya, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mencintai, dan sebagainya. Yang 8 tadi anak-anak diingat. Lalu, sebagai ungkapan syukur atas mukjizat yang diterima, kita haruslah berdoa kepada Tuhan. Berdoa ini berarti kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena mukjizat-mukjizat yang kita terima. Penugasan. Nah, sebelum penugasan, kita ingin menjawab halaman 55 sampai 56. Untuk apa? Untuk nanti soal-soal ulangan, soal-soal akhir semester akan saya keluarkan dari situ. Jadi diperhatikan dengan baik-baik.
Pilihan ganda yang pertama, mukjizat Yesus akan menjadi nyata jika orang memiliki iman. Iman yang diperlukan untuk mukjizat itu menjadi nyata. Lalu yang kedua, mukjizat yang dibuat oleh Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jawabannya ya anak-anak. Lalu yang ketiga, Yesus memiliki perhatian lebih kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Yang keempat, sikap yang tepat apabila ada orang sakit di sekitar kita, maka kita harus menjenguknya. Jadi ketika ada tetangga kita sakit atau ya di sekitar kita sakit, kita menjenguknya. Kecuali sedang pandemi sekarang. Kita jangan menjenguk karena kita tidak tahu dia sakit apa. Kita cukup mendoakannya dan menanyakan kabar dari kerabatnya, dari keluarganya. Itu cukup untuk pandemi sekarang. Masyarakat Yahudi pada zaman Yesus memperlakukan orang sakit dan cacat dengan cara menyingkirkan. Jadi mereka itu dianggap najis oleh kalangan orang Yahudi karena mereka seolah-olah dikutuk oleh Allah. Lalu salah satu mukjizat yang dibuat oleh Yesus adalah menyembuhkan orang buta. Sebenarnya ini jawabannya banyak. Ini jawaban bebas. Yang penting masih ada di Alkitab. Agar dosa kita diampuni, kita harus bertobat tentunya. Yesus mewartakan kabar gembira khususnya bagi orang yang kecil dan menderita. Kasih Allah dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari melalui orang-orang di sekitar kita. Dari orang tua juga bisa, dari saudara juga bisa. Jadi ini jawabannya bisa bermacam-macam, ada 3 jawaban itu. Yang pertama orang di sekitar, yang kedua orang tua, dan yang ketiga saudara. Salah satu contoh tindakan mengasihi sesama adalah menjenguk teman yang sakit. Itu tindakan mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita. Ataupun kita juga dapat menjenguk orang di sekitar yang sakit. Jadi ketika ada saudara ataupun tetangga sakit, kita dapat menjenguk. Itu adalah contoh kita mengasihi sesama. Apa yang dimaksudkan dengan mukjizat? Menurut KBBI, mukjizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sulit atau sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Tulislah 4 mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Ini jawabannya banyak ya anak-anak. Silakan dapat dicari di Alkitab. Mengapa mukjizat dapat terjadi? Karena kita percaya bahwa mukjizat dapat terjadi karena iman yang besar dari yang sakit itu, yang menderita itu. Jadi ketika yang menderita itu memiliki iman yang besar kepada mukjizat. Jadi ketika orang yang menderita itu memiliki iman yang besar, maka mukjizat itu dapat terjadi. Tulislah 3 mukjizat yang terjadi dalam kehidupanmu sehari-hari. Silahkan tulis 3 dari 8 mukjizat yang sudah saya ucapkan tadi. Lalu, bagaimana sikapmu ketika mengalami mukjizat? Tentunya kita harus bersyukur ya anak-anak. Oke anak-anak, penugasan sudah ada di Atmodo. Penugasan yang saya ambil dari halaman 55 sampai dengan 56. Silahkan diperhatikan. Doa penutup, anak-anak, marilah kita bersikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami sampai hari ini. Ya Tuhan, terima kasih pula karena mukjizat yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami agar semakin bersyukur terhadap mukjizat-mukjizat yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.